Astagfirullah. Al-Fatihah bin Syafin Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Sayyidina Muhajirullah Ahmad bin Isa wa Fikil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali wa Syekh Bakar bin Salim Syekh Habib Musin Hindwan Syekh Hadar Abi Musin Al-Hindwan wa usulihim wa furu'ihim jami' sadatina Abi Ali wa usulihim wa furu'ihim summa ila ruhi al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi summa ila Sayyidina Imam Syekh bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Sayyidina Muhammad Syekh Muhammad Syekh ila ruhi Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari summa Muazzin Abdul Ghanim al-Sukum Allah li darajatihim fil jannah wa yukathiru min mathubatihim wa yidu alana min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fatin fid din wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridin la'ayatal iradah wa yuz'ijuhum ila suluki sabili sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, terutama saat Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kepada kita sebuah kebaikan, sehingganya Allah berikan kita taufik dan hidayah agar terasa ringanlah kaki kita ini melangkah ke tempat-tempat yang di dalamnya mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dirahmati oleh Allah dan Allah ampuni dosa kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dijadikan ummatul marhumah, umat yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliaulah kita mendapatkan rahmat dan keuntungan yang luar biasa. Maka mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan ini adalah sebagai sebuah bukti bahwa kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingganya kelak kita diakui sebagai umat beliau dan kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal wal maqalatul khamisah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menukil sebuah hikmah yang mana al-maqalatul khamisah, perkataan yang kelima, hikmah yang kelima di dalam bab sudasi ini. Beliau menukil sebuah hikmah yang mana disampaikan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, bahwasanya kata beliau menukil sebuah hikmah, dikatakan qala Uthman radhiyallahu ta'ala anhu innal mu'min fi sittati anwa'in minal khauf ahaduha min qibalillahi ay yakhudha minhu al-iman, kemudian wa tsani min qibalil hafadhah ay yaktubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah, kemudian wa tsalitsu min qibali syaitan ayubtila amaluhu warabi min qibali malakil maut ayakhudahu fi ghaflah fi ghaflatin baghtah, wal khamis min qibali dunya ayaqtarra biha wa tashtaghiluhu anil akhirah, wa sadis min qibali ahli wal iyal ayashtaghila bihim fayashghulunahu an dzikrillahi ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ataupun Al-Imam Ahmad bin Hajar menukil sebuah hikmah yang mana dikatakan bahwasanya sesungguhnya seorang mukmin, kata beliau,
innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, fi sittati anwa'i minal khauf, itu selalu berada di dalam 6 jenis rasa takut. Sebelum kita masuk kemudian ke 6 jenis rasa takut yang selalu dialami oleh seorang mukmin, maka terlebih dahulu kita harus mengenal siapa itu yang dikatakan sebagai seorang mukmin. Sudahkah kita kemudian mencapai derajat seorang mukmin, atau kita hanya masih kemudian di dalam derajat yang sebelumnya, yakni seorang muslim, atau bahkan kita pun belum bisa dikatakan sebagai muslim yang hakiki. Dikatakan bahwa di dalam syariat kita, sebagaimana diceritakan dalam hadis yang panjang, saat baginda Rasulullah SAW ditanya oleh seorang pemuda tentang, kemudian bertanya, akhbirni anil Islam, artinya kemudian beritahukanlah aku bagaimanakah Islam secara sempurna. Kemudian dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingganya kemudian pemuda tadi mengatakan, shadaqta, sungguh benar yang engkau katakan. Maka kemudian sahabat pun bingung, orang ini bertanya tapi kemudian dia juga yang membenarkan. Kemudian beliau bertanya lagi untuk yang kedua kalinya, akhbirni anil iman, kemudian beritahukanlah kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sabda beliau, apa itu kemudian dikatakan sebagai iman. Kemudian dilanjutkan lagi, kata beliau, shadaqta, sungguh benar apa yang engkau katakan. Kembali kemudian para sahabat takajud nih. Sahabat kemudian takajud lagi bahwa sidin nang betakun, sidin pula nang kemudian membujurakan, bujur aja kayak itu. Lalu kan ibaratnya nang kayak kita nih kemudian betakun, masa membujurakan gitu. Nah kecuali kita kemudian menguji. Lalu kemudian Bapak bertanya lagi, betakun lagi nih yang ketiga kalinya, wa akhbirni anil ihsan, maka beritahukanlah kepadaku tentang apa itu ihsan. Kemudian dijelaskan oleh baginda Rasul, sehingganya para ulama mengatakan inilah derajat seorang hamba di hadapan Tuhannya, bahwa seseorang itu kemudian jika mengamalkan yang namanya rukun Islam secara sempurna, maka ia dikatakan sebagai seorang muslim. Kemudian jika ia mengerjakan yang namanya rukun iman dengan yang sempurna, maka ia dikatakan sebagai seorang mukmin. Dan derajat yang paling tinggi adalah ketika dia bisa mengamalkan apa yang dijelaskan tentang oleh baginda Rasulullah SAW tentang ihsan, maka ia dikatakan sebagai orang yang muhsin. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Maka sebelum kita naik ke derajat yang dikatakan sebagai seorang mukmin, maka ada derajat yang dikatakan sebagai seorang muslim. Siapa mereka orang muslim? Maka ketika mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka dikatakan sebagai seorang yang muslim. Tapi bukan berarti ketika hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat lantas ia dikatakan sebagai seorang muslim yang hakiki. Maka baginda Rasul menjelaskan apa itu rukun Islam. Maka kata baginda Rasul, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasummu ramadan wa tahijjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Kata baginda Rasulullah SAW, yang namanya rukun Islam itu, kata baginda Rasul, yang pertama bahwa kemudian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, artinya di sini kemudian menggunakan tuqim bukan tagum, yang mana kemudian para ulama menjelaskan jika diawali dengan aqama yuqimu, yang artinya wa tuqimus shalah, maka mendirikan salat itu bukan hanya sekali 2 kali, tetapi kemudian berterus-terusan, bersambung kemudian di setiap waktunya dengan rukunnya, dengan adabnya semuanya itu dikerjakan setiap hari selama 5 waktu. Makanya kemudian dikatakan wa tuqimus shalah, artinya mendirikan sholat secara istimrar, berkesinambungan, terus menerus secara istiqomah. Kemudian waktu tiaz zakah, dan kemudian mengeluarkan zakat. Wa tasummu ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahijjul bait in istata'ta ilaihi sabila, dan kemudian melaksanakan pergi haji jika ia dikategorikan sebagai orang yang mampu. Jika ia kemudian mengamalkan yang namanya rukun Islam tadi secara sempurna, maka ia dikatakan sebagai seseorang muslim yang hakiki, muslim yang sebenarnya. Berarti bukan hanya, artinya walaupun sebenarnya ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sudah dikatakan sebagai seorang yang muslim. Walaupun ibaratnya kita nang syahadat tadi, kemudian ibaratnya kita kemudian muslim, tetapi kemudian tetap juga kemudian melakukan yang namanya maksiat. Walaupun kita kemudian melanggar perintah Allah, namun secara
umum, ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kita meyakini itu, maka kita sudah dikatakan sebagai seorang muslim. Walaupun ibaratnya nih maksiat tetap jalan, kemudian perintah Allah kemudian kadang kita gawi, kemudian yang dilarang kita gawi apa segala macam, maka tetap kemudian kita digolongkan sebagai seorang muslim walaupun kemudian bukan muslim yang hakiki. Maka ketika kita kemudian misalnya nih, kita sudah menerapkan semua yang dikatakan sebagai seorang muslim tadi, lantas kemudian baginda Rasul pun mengatakan di dalam sabda-sabda beliau, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, bahwa kata baginda Rasul, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan sebagai seorang muslim, al-muslim, seorang muslim itu, kata baginda Rasul, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang kemudian setiap orang muslim, artinya selain dirinya nih, setiap orang muslim itu selamat dari lisannya, dari perbuatannya. Artinya nih, orang-orang yang kemudian di luar selain kita, ketika kita mengatakan diri kita adalah seorang muslim, maka orang-orang selain kita itu terselamatkan dari lisan kita, dari perbuatan kita. Kalau kita masih ibaratnya menghibah orang, kita kemudian masih ibaratnya menjelekkan orang lain, kemudian kita masih yang namanya kemudian menghina atau kemudian dusta apa segala macam, artinya perbuatan lisan nih, dosa lisan kepada muslim yang lainnya, baik itu kemudian adu domba atau apa segala macam, maka berarti kita kemudian belum dikatakan sebagai seorang muslim yang hakiki, yang dikatakan oleh baginda Rasul bahwa seorang muslim itu adalah orang muslim lainnya selamat dari lisan kita dan selamat dari perbuatan tangan kita. Artinya kita kadang zalim kepada orang lain, kita kadang menyakiti, kita kadang merubah segala macam, maka ketika orang-orang tadi selamat dari kita, maka kita dikatakan sebagai seorang muslim yang hakiki. Berarti kalau kita belum sampai di darajat itu, berarti kita belum sampai kepada orang yang dikatakan sebagai muslim yang hakiki. Itu hanya kemudian derajat seorang muslim. Apalagi kita kemudian hendak mencapai derajat seorang mukmin, berarti kemudian lebih berat lagi. Artinya kemudian sedangkan kita muslim aja belum bisa kemudian dikatakan sebagai muslim yang hakiki. Salat ibaratnya sembahyang kita kemudian kadang digawi, kadang-kadang misalnya, kadang menggawi pun kemudian terasa koler misalnya, maka itu kemudian berarti terasa berat di kitanya, berarti kita belum sempurna di dalam mengamalkan yang namanya rukun Islam. Zakat kemudian kadang dikeluarkan misalnya, atau sembahyang puasa kemudian kadang puasa, kadang-kadang apa segala macam, berarti kita belum dikategorikan sebagai muslim yang hakiki. Apalagi kita hendak kemudian sampai kepada derajat orang yang dikatakan sebagai seorang mukmin. Karena dikatakan mereka sebagai seorang mukmin adalah ketika mereka kemudian sudah mengamalkan semua yang dikatakan baginda Rasulullah SAW di dalam rukun Islam secara sempurna, secara kemudian baik, dengan adabnya, dengan lengkap segala macam yang diamalkan dengan sempurna, lantas kemudian itulah kemudian derajatnya naik kepada seorang mukmin. Lalu kita kemudian melihat kualitas keimanannya sampai mana sehingganya ini kemudian bisa dikategorikan sebagai seseorang yang beriman atau dikategorikan sebagai seorang yang mukmin. Bahwa orang yang mukmin itu adalah ketika mereka yakin tanpa ada keraguan segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa semuanya baik itu ketetapan Allah atau kemudian apa yang disampaikan oleh Allah melalui lisan baginda Rasul dari perintah ataupun larangan, ia meyakini bahwa semuanya kemudian adalah perintah atau sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita bisa melihatnya dari segi ketakwaannya kepada Allah. Jika ianya kemudian di dalam hal takwa, artinya takwa yang kita ketahui bahwa takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ianya kemudian sudah sampai kepada derajat orang yang kemudian benar-benar menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, meyakini bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang berasal dari Allah, baik itu larangan ataupun perintah, itu dikerjakannya dengan sempurna, maka orang inilah kemudian dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah atau seorang mukmin. Sudahkah kita sampai kepada derajat seorang mukmin yang menerima, menjalankan, mengamalkan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah, baik itu larangan dan perintah, kita amalkan dengan sebaik mungkin. Kalaupun ibaratnya terkadang kita nih kemudian masih melanggar ini apa segala macam, berarti kita kemudian belum dikatakan sebagai seorang mukmin. Bahkan
Di dalam sebuah hadis baginda Rasul mengatakan bahwa ujar baginda Rasul, al-muslimu di dalam hadis yang panjang. Kalau yang tadi kan al-muslimu man salimal musliman min lisanihi wa yadihi. Di riwayat lain ada dikatakan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minuna man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, di riwayat lain mengatakan yang namanya muslim itu kata baginda Rasul adalah seseorang yang kemudian setiap muslim selamat dari perbuatannya baik itu lisan ataupun kemudian perbuatan. Dan kemudian kata baginda Rasul, dan seorang mukmin adalah kemudian man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim, yang mana kemudian setiap orang itu merasa aman ketika berhadapan dengannya. Artinya ketika inya lewat nih kemudian atau inya berhadapan atau inya kemudian orang tahu segala macam bahwa orang kemudian kada pernah terzalimi dan orang merasa aman baik itu kemudian dengan dirinya ataupun kemudian dengan harta bendanya. Artinya orang merasa aman nih. Kadang kemudian orang merasa takut kan ada, oh jasi anu tuh ya orangnya zalim, ketujuh kayak ini segala macam, maka berarti orang itu bukanlah seorang mukmin. Karena kemudian seorang mukmin orang pasti kemudian merasa aman ketika berdekatan dengan inya ataupun kemudian ketika hanya mendengar namanya orang merasa aman. Maka mereka dikatakan sebagai seorang mukmin kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya kemudian di dalam riwayat lain kemudian baginda Rasul mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min, atau di dalam riwayat lain dikatakan ini dengan kalimat muslim. Di dalam riwayat dikatakan al-muslim mir'atul muslim. Di riwayat yang ulun baca tadi bahwa al-mu'min mir'atul mu'min itu ada di dalam kitab al-Jami'us Shaghir, bahwa dikatakan bahwa al-muslim mir'atul muslim ataupun al-mu'min mir'atul mu'min. Yang namanya seorang muslim ataupun seorang mukmin itu adalah cermin bagi muslim lainnya ataupun bagi mukmin yang lainnya. Artinya kayak apa? Artinya kayak ini, ketika kita berhadapan dengan orang lain ataupun kita sesama muslim, ketika kita berhadapan dengan orang lain, maka sejatinya ketika kita melihat orang lain, maka itu secara tidak langsung kita melihat diri kita ada di dalam orang yang kita lihat tadi. Contoh kayak kita bercermin itu kan sama melihat pantulan dari gambaran kita. Makanya dikatakan baginda Rasul al-mu'min ataupun al-muslim mir'atul muslim atau mir'atul mu'min. Jadi seorang mukmin atau seorang muslim itu adalah cerminan bagi muslim lainnya ataupun bagi mukmin yang lainnya. Maka berarti ketika kita melihat orang lain, kita melihat bahwa apa yang kita lihat pada diri orang yang kita lihat tadi itu sejatinya kita melihat apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita inilah melihat, misalnya kita melihat saudara kita sesama muslim, oh kita lihat di dalamnya, oh orang ini baik, orang ini masya Allah, misalnya orang ini akhlaknya baik, sopan santun apa segala macam. Kemudian kita ibaratnya yang keluar dari lisan kita, ketika kita melihat orang lain tidak adalah yang baik, maka sejatinya kita melihat bahwa diri kita pun adalah orang yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita nih melihat orang lain, kemudian kita menilai, oh orang ini artinya oh akhlaknya kada baik, oh ini segala macam apa nih. Artinya setiap kita melihat orang lain kemudian yang terlintas di dalam hati kita, di dalam pikiran kita ataupun yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang buruk, berarti ada yang salah di dalam diri kita. Kita nih melihat orang, oh ya orang ini pengaramput. Sejatinya ketika kita menyambat orang kayak itu, kita menyambat diri kita sendiri bahwa kita kemudian orang yang penyeramput. Kenapa? Karena kata baginda Rasul al-mu'min mir'atul mu'min, seorang mukmin adalah cerminan bagi mukmin yang lainnya. Ketika kita melihat lagi orang lain, oh orang ini kemudian kayak ini. Setiap penilaian itu sejatinya adalah penilaian bagi diri kita sendiri. Makanya kemudian nasihat dari salah satu gereja mengatakan jangan kemudian kita jangan sampai di sini kita ini menjadi jangan sampai kita ini menjadi Tuhan. Kenapa Jasidin? Karena terkadang kita itu terlalu mudah menghukumi dan menghakimi orang lain. Karena sejatinya tugas yang menghakimi dan menghukumi itu bukan tugas manusia, tetapi tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sedikit-sedikit melihat orang menghukumi orang, menghakimi orang lain, oh orang ini kayak ini, oh orang ini kayak ini. Seakan-akan kita kemudian mengambil tugasnya Allah, yang mana kemudian tugasnya Allah adalah menghukumi dan menghakimi orang lain. Makanya jadi guru kita, jangan kita kemudian menjadi Tuhan, terlalu gampang, terlalu mudah untuk menghukumi dan menghakimi orang lain.
Kalau kita tuh kemudian terlalu gampang menghukumi dan menghakimi orang lain, sejatinya kita menghukumi diri kita sendiri. Oh, orang ini kayak ini, itu sebenarnya apa? Sebenarnya itu adalah apa yang tergambar dari kita sendiri. Maka jangan mudah kita kemudian menghukumi dan menghakimi, maka perbanyaklah ibaratnya muhasabah. Artinya perbanyak kita melihat kepada diri kita sendiri. Makanya Sayyidina Umar mengatakan tuba liman syaghalahu uyubuhu an uyubin nas. Kata Sayyidina Umar bin Khattab bahwa sungguh beruntung orang-orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri ketimbang ianya disibukkan dengan aib orang lain. Artinya apa? Artinya ianya terlalu sibuk kemudian muhasabah dirinya, ianya terlalu sibuk kemudian memperhatikan dirinya untuk memperbaiki dirinya semakin baik, kemudian ianya terlalu sibuk kemudian memperhatikan kekurangannya, aibnya, dosanya, semuanya, sehingga ianya sibuk dengan kekurangannya tadi terus memperbaiki dirinya tanpa ianya kemudian memperhatikan orang lain. Terkadang kita terlalu sibuk memperhatikan orang lain, kita lupa dengan kesalahan kita sendiri. Makanya kan di dalam pepatah Indonesia mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, ya semut di seberang lautan kelihatan. Artinya apa? Kesalahan orang lain sekecil apapun di mata kita begitu besar. Padahal di mata kita kesalahan kita, dosa kita, aib kita walaupun sebesar gajah itu kada kelihatan. Artinya jangan sampai kita kemudian terlalu ibaratnya terlalu kemudian memperhatikan kesalahan orang lain sampai kita kemudian lupa dengan kesalahan kita sendiri. Karena di dalam hadis bagian Rasul mengatakan, sebenarnya kata bagian Rasul, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Kata bagian Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya seorang mukmin itu bagi mukmin yang lainnya itu ibarat satu bangunan. Mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan, yang mana yashuddu ba'dahu ba'dha, menguatkan antara satu dengan yang lain. Ibaratnya nih, di dalam bangunan kan ada pondasi, ada yang namanya tiang, ada yang kemudian dinding, apa segala macam. Artinya kemudian antara satu bagian dengan bagian yang lain itu saling memerlukan, artinya saling membutuhkan untuk saling menguatkan. Bukan kita kemudian saling menyakiti orang lain, saling kemudian mencaci orang lain, menghibah orang lain. Maka itu bukanlah sifat seorang mukmin. Maka seorang mukmin itu kata baginda Rasul layaknya sebuah bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena yang namanya manusia itu kadada yang sempurna, pasti memiliki sebuah kekurangan, pasti pernah melakukan kesalahan, pasti kemudian memiliki aib dan segala macam. Maka kemudian jangan kita melihat kekurangannya, tapi lihatlah kemudian kebaikannya. Makanya dikatakan di dalam pepatah Arab bahwa likulli baitin hammamun, setiap rumah itu pasti memiliki yang namanya WC. Artinya apa? Sebaik-baik rumah nih, sebaik-baik rumah pasti kemudian ada sisi yang ibaratnya, artinya kan rumah ini kan bagus nih, tapi kan kemudian bagus-bagusnya rumah bilanya kita melihat WC, pasti kan gambarannya pikiran kita pasti sesuatu yang ibaratnya rigat atau kada baik apa segala macam. Maka seperti itu manusia, sebaik-baik manusia, sebaik-baiknya kemudian manusia pasti kemudian memiliki sebuah kekurangan. Maka jangan kita melihat kekurangannya, lihatlah kebaikannya. Karena kalau kita melihat kekurangannya, maka kita kada pernah kemudian akan memiliki teman yang sempurna. Karena kada ada manusia yang sempurna di mata Allah, walaupun di mata manusia, kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah seorang mukmin yang dikatakan baginda Rasul yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bukan justru saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan terakhir kata baginda Rasul kemudian dalam sebuah hadis, al mu'min la yakdzib, sesungguhnya seorang mukmin kata baginda Rasul itu tidak akan pernah yang namanya berbohong. Jadi pernah suatu hari ada seorang sahabat yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman kepada baginda Rasul, kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, bolehkah aku," ujar sahabat tadi, "bolehkah aku kemudian setelah beriman ini tetap kemudian minum minuman keras, kemudian tetap melakukan ini itu dan segala macam," artinya bermaksiat nih. Maka semua sahabat yang lainnya sebenarnya sudah ibaratnya sudah sarik, sudah ibaratnya hendak ibaratnya menghakimi si sahabat yang beriman tadi. Masa ia aja beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi tetap melakukan maksiat. Tapi ujar baginda Rasul, artinya ditahan oleh baginda Rasul, kemudian ujar baginda Rasul, boleh. Artinya sini aja sini di Qiyausidin. Jadi ujar baginda Rasul, al mu'min la yakdzib. Jadi ujar baginda Rasul, sesungguhnya ketika engkau beriman kata baginda Rasul, terserah jika hendak maksiat apa segala ini terserah. Tetapi ujar baginda Rasul, aku minta satu, apa ujar sahabat tadi?
Jadi ujar baginda Rasul yang penting satu, ika hendak maksiat, hendak minum minuman keras, ke apa aja baginda Rasul, kalau bapak terserah, yang penting satu aja. Apa itu ujar sahabat tadi? Kemudian ujar baginda Rasul, satu aja, jangan berdusta. Jangan di sini jangan pernah berdusta. Jadi ujar sahabat tadi karena merasa ringan nih. Artinya ya sudah ini, oke jar kayak itu. Yang penting kan kada berdusta aja nih jar sahabat. Artinya yang lain boleh aja, boleh jar baginda Rasul. Yang penting satu, jangan pernah berdusta. Sudah ya. Jalan sahabat tadi keluar dari rumah baginda Rasul, jalan kemana-mana segalanya. Ketika setiap kali ia hendak melakukan maksiat, kemudian ia mikir, ya Allah aja. Seandainya inilah aja setelah minum khamar nih, artinya setelah ia mabuk, kemudian ia bertemu dengan baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul bertanya, kamu dari mana? Artinya kamu nih datang mana? Masa iya jar aku bepadah wadah baginda Rasul, aku habis minum khamar. Artinya aku habis kemudian minum apa, ibaratnya minum minuman keras, habis mabuk-mabukan. Maksudnya kada mungkin. Sedangkan aku jar kemudian sudah berjanji kepada baginda Rasul untuk kada berdusta. Maka akhirnya ditinggalkan kada jadinya minum minuman keras tadi. Jalan lagi kemudian hendak melakukan maksiat lagi, ingat kemudian janji kepada baginda Rasul untuk tidak pernah berbohong. Maka setiap kali kemudian hendak melakukan maksiat, ingat janji kepada baginda Rasul agar tidak berbohong, maka merasa malu jika kemudian jadi harus berbohong di depan baginda Rasul ataupun harus jujur bahwa ia telah melakukan sebuah maksiat. Maka dia jadilah orang yang sahabat yang luar biasa di dalam ibadahnya, di dalam keimanannya, di dalam ketakwaannya, karena ia memegang satu janji kepada baginda Rasul bahwa ia tidak akan pernah melakukan yang namanya berdusta. Itulah yang dikatakan baginda Rasul bahwa seorang mukmin, kata baginda Rasul, itu tidak akan pernah berbohong. Maka sifatnya seorang mukmin, bahwa seorang mukmin itu tidak pernah melakukan yang namanya maksiat. Seorang mukmin kemudian tidak pernah yang namanya melakukan sebuah dusta. Seorang mukmin adalah gambaran bagi mukmin yang lainnya. Ketika ia melihat orang lain, ketika ia melihat dan menilai apa yang ada pada diri orang lain, sejatinya melihat apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang namanya mukmin, kata baginda Rasul, adalah setiap orang yang saling menguatkan, yang saling kemudian memuji, bukan yang saling menjatuhkan dan saling memburukan satu sama lain. Dan seorang mukmin ataupun seorang muslim adalah orang yang kemudian merasa aman, merasa selamat dari dirinya, bukan justru orang merasa takut ataupun tidak selamat dari setiap perbuatannya. Itulah gambaran seorang muslim dan mukmin. Sudahkah kita kemudian sampai pada derajat seorang muslim ataupun seorang mukmin? Jika kita belum sampai kepada derajat seorang muslim ataupun seorang mukmin, maka marilah kita perbaiki diri kita agar sekiranya kita kemudian sampai paling kada kita dikatakan sebagai seorang muslim yang hakiki. Kita amalkan setiap rukun Islam dengan sempurna. Kita amalkan semua yang diajarkan oleh baginda Rasul tentang Islam, bagaimana kita menjadi muslim yang hakiki. Jika kita sudah sampai kepada yang itu, maka mari kita tingkatkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kita sampai kepada derajat seorang mukmin. Maka kalau kita sudah sampai kepada derajat seorang mukmin, sehingga kemudian kita sampai kepada apa yang dikatakan Sayyidina Utsman, bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu tidak akan pernah lepas dari 6 jenis yang namanya ketakutan yang dimiliki seorang mukmin. Baik itu kemudian takut dari sisi Allah Subhanahu wa taala, takut kepada malaikat yang mencatat tentang amal perbuatan kita, takut kemudian baik itu kemudian takut kepada syaitan, sehingganya ia kemudian amalnya dibatalkan oleh syaitan tadi. Sampai kemudian kepada 6 jenis yang dijelaskan oleh Sayyidina Utsman. Maka sesungguhnya sebelum kita sampai kemudian kepada derajat orang-orang yang takut dengan apa yang dikatakan Sayyidina Utsman, mari kita capai derajat seorang muslim yang hakiki ataupun seorang yang mukmin hakiki dengan mengamalkan setiap segala sesuatu yang Allah perintahkan, baik itu kemudian dia dalam rukun Islam ataupun rukun iman, sehingga kita mencapai derajat seorang muslim dan derajat seorang mukmin. Jika kita sampai pada derajat itu, barulah kita kemudian sampai kemudian ke derajat seorang muhsin, yakni orang yang benar-benar di dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita benahi diri kita tingkatkan lagi kualitas keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita digolongkan sebagai seorang muslim dan mukmin yang hakiki. Maka mudah-mudahan
Kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepada Allah dan diberikan kesehatan yang sempurna sehingga kita dapat membahas apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman tentang 6 jenis rasa takut yang dimiliki oleh setiap seorang mukmin. Maka mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menggolongkan diri kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang hakiki. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga kampung kita dari segala bala dan musibah, dihindarkan dari segala wabah dan penyakit. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kelak kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'di tafarraqan ma'sum wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaghilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.